Selamat datang di Black Star Channel. Singkat cerita, Sugandi berangkat pagi masih agak gelap. Setelah kepergian Sugandi, Pak Jumiati dan Emma kembali beraktivitas ke sawan. Terkadang mereka suka ditemani oleh Andi. Andi adalah keponakan Pak Jumiati. Mereka sering bersama-sama ke sawah. Begitulah hari-hari Jumiati dan Emma setelah ditinggal Sugandi bekerja di kota. Andi sangat senang bila diajak Jumiati ke sawah, terkadang sering nginap di rumahnya. Jumiati pun senang dan sayang sama Andi layaknya anak sendiri. Terkadang mereka sampai larut sore di sawah. Dan pada sore hari itu mereka pun pulang. "Andi, apa kamu mau nginap di rumah Mamang?" tanya Jumiati pada Andi. Andi pun sangat senang dan menjawab, "Mau sekali, Meng. Ayo kita pulang. Nanti kita bakar ubi dan minum teh, pasti enak. Dan pasti kamu juga sangat menyukainya." Sesampainya di rumah, Emma langsung pergi ke dapur dan menyalakan tungku. Sementara Andi bergegas pergi mandi, dan Jumiati memberi makan domba-dombanya. Setelah selesai memberi makan domba-dombanya, Jumiati pun langsung mandi. Sementara Andi sudah duduk di depan tungku sambil menunggu ubi bakar yang belum matang. "Andi, apa sudah ada yang matang ubinya?" tanya Jumiati sambil bersila di depan perapian. "Belum, Meng. Paling sebentar lagi. Nih, teh sama kopinya dulu diminum sambil nunggu ubinya." Emma bergegas ke arah perapian sambil membawa secangkir kopi dan teh. Emma pun langsung mengangkat nasi yang sudah matang, sambil mengkipas-kipas nasi yang sedang ditanak. Suasana ruangan dapur menjadi hangat, api menyala cukup menghangatkan seisi ruangan. Mereka pun bercengkrama dengan sangat bahagia. Setelah selesai menanak nasi, Emma menyiapkan sayuran untuk ditumis. "Masak apa malam ini?" Sugandi sambil memandang Emma. "Masak tumis pucuk labu. Kebetulan tadi aku memetik sedikit pucuk daun labu. Masih ada akan asin, nanti sekalian mau digoreng," jawab Emma. "Jangan lupa sambal terasinya," Jumiati menimpali. "Andi, kau harus makan yang banyak biar badanmu kuat dan sehat." "Iya, Bi. Bibi sama Mamang memang sangat baik. Kamu itu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Udah anggap kamu anak Mamang sama Bibi di sini." Jumiati sambil menepuk-nepuk punggung Andi. "Terima kasih, Mamang. Terima kasih, Bibi. Nah, ayo, makanan sudah siap. Ayo kita makan. Besok pagi kita kan akan ke sawah lagi. Kan masih ada yang harus dibajak. Belum selesai. Nanti istirahatlah kalau sudah makan." Mereka pun makan dengan sangat bahagia. Itulah kebiasaan Jumiati dan Emma, selalu mensyukuri apa yang didapat hari ini. Mereka sederhana tapi tidak banyak mengeluh dengan keadaan. Mereka pun makan dengan lahapnya. Dan malam pun semakin larut, keheningan di desa sangat terasa. Hanya suara-suara serangga dan binatang malam yang terdengar sayup-sayup. Setelah cukup istirahat, mereka pun masuk ke kamar masing-masing dan tidur. Malam makin dingin di pedesaan yang dikelilingi bukit-bukit pemandangan yang sangat eksotik. Dan pagi-pagi buta Jumiati dan Emma sudah bangun. Emma seperti biasa menyiapkan sarapan. Jumiati memberi makan domba-dombanya dan ayam. Sementara Andi masih terlelap dalam tidur. Sementara Emma membangunkan Andi. "Andi, ayo bangun, sebentar lagi matahari akan terbit." Andi pun bergegas bangun dan langsung ke kamar mandi. Setelah sarapan mereka pun berangkat ke sawah. "Pak, aku nanti nyusul ya. Aku mau belanja dulu ke pasar. Nanti aku bawakan makan siang." "Iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya, Bu." Jumiati dan Andi berangkat ke sawah. Sambil berkata, "Hari ini kita akan menyelesaikan ngebajak sawah karena kemarin belum beres. Kamu nanti bantuin nyari rumput ya, Andi." "Iya, Mamang. Nanti kalau udah selesai bolehkah aku mandikan kerbaunya?" kata Andi dengan mata yang berbinar-binar. "Tentu boleh, cuman hati-hati sama kerbau yang masih kecil. Dia masih nakal." "Iya, Mamang." Sesampainya di sawah, Abi membantu Jumiati mengeluarkan kerbau-kerbaunya dari kandang dan memasangkan alat pembajaknya. "Mamang, aku mau nyari rumput dulu ya." "Iya, jangan jauh-jauh, di sekitar sini aja banyak rumput segar. Dan hati-hati ya." "Iya, Mamang." Andi pun berlalu sambil membawa karung dan Harit mencari rumput, dan Jumiati pun memulai membajak sawah dengan kerbaunya. Memang di dekat sawah di kaki bukit banyak rumput yang segar,
Jati tak perlu lama-lama nyambut rumput sudah dapat 1 karung penuh. Saking penuhnya rumput di karung Andi pun hampir nggak kuat mikul karung sambil terseok-seok jalan membawa rumput. Tiba-tiba mata Andi tertuju pada makhluk yang tergeletak di rumputan. Andi pun bermaksud ingin membawanya pulang untuk dirawat. Sambil menurunkan karung dari pundaknya, Andi pun menghampiri bayi burung yang terjatuh dari sarangnya. Kasihan sekali. Semoga aku bisa merawatnya, gumam Andi dalam hati. Sambil melihat-lihat ke atas pohon, Andi mengamati dari mana jatuhnya anak burung ini. Dan akhirnya mata Andi tertuju pada sebuah dahan kecil yang ada sarang burung. Tanpa pikir panjang, Andi pun memanjat pohon untuk mengambil sarang burung. Ketika sudah dapat sarang burungnya, dengan hati-hati Andi turun dari atas pohon. Setelah di bawah, Andi hati-hati sekali melihat isi sarang burung. Wow, ada 4 ekor. Jati semuanya 5 ekor sama yang jatuh tadi. Andi pun memasukkan yang 1 ekor ke sarangnya kembali dan bergegas ke sawah menghampiri Jumiati. Sementara Ima dari kejauhan sudah terlihat datang ke sawah dengan membawa makanan buat makan siang. Sementara Jumiati masih membajak sawah, sesekali menyeka keringat yang membasahi kening dan wajahnya. Hari sangat terik panasnya, dan pekerjaan hampir selesai. Andi bergegas menghampiri Jumiati. Mamang, rumputnya aku gak kuat mikulnya. Jati gak dibawa ke sini? Ya gak apa-apa. Di mana kamu taruh rumputnya? Itu di sana di pinggir jalan kalau kita nanti mau pulang, kata Andi sambil menunjuk ke arah jalan pulang. Ya sudah, sebentar lagi bibimu datang bawa makanan, kita makan siang dulu aja. Memang sudah sampai di sawah dan langsung ke arah saung dan bersaji buat makan siang Jumiati dan Andi. Pak, Bapak, ayo makan siang sudah siap. Andi, ayo kamu juga makan sini nak. Ya Bi, jawab Andi. Ayo cuci tanganmu dulu, Bapak juga. Mereka pun makan bersama sambil memandang ke sawah yang baru dibajak. Setelah makan, Andi pun menceritakan penemuan anak burung yang jatuh dari sarangnya. Bolehkah aku merawat anak-anak burung ini, Mamang? Bi, sambil memperlihatkan anak-anak burung itu pada Jumiati dan Ima. Tentu boleh, jawab Jumiati untuk menyenangkan hati Andi. Asal kamu sungguh-sungguh merawatnya. Nah, ini kebetulan burung pemakan buah dan serangga. Jati gampang memberi makannya. Jumiati menimpali dan sambil mengusap-ngusap kepala Andi. Ini jenis burung apa? Andi bertanya karena pengen tahu. Ini burung kutilang Andi. Ini sangat gampang dirawat dan bisa sangat jinak. Tapi ya itu, asalnya kamu sungguh-sungguh merawatnya. Jumiati menyemangati Andi. Oh iya Mamang, bolehkan aku memandikan kerbaunya sekarang? Andi sambil bersemangat ingin memandikan kerbau. Boleh nanti Mamang temani, karena kerbau yang masih kecil masih suka bandel. Andi pun bergegas menghampiri kerbau. Andi, kamu nanti tuntun si Monal, sambil menunjuk pada kerbau yang besar. Biar nanti aku tuntun si baronnya. Jumiati lagi-lagi menunjuk pada kerbau yang agak masih kecil. Mereka pun asik memandikan kerbaunya. Setelah selesai memandikan, Jumiati langsung membawa kerbaunya ke kandang diikuti oleh Andi yang menuntun kerbau besarnya. Setelah di kandang, Jumiati kemudian memberi makan kerbaunya dan pamitan sama Budi yang sehari-harinya merawat kerbau Jumiati. Budi, aku pamit pulang dulu ya. Besok aku gak kesini karena mau menjual beberapa ekor domba ke pasar. Iya Pak, jawab Budi sambil membungkukkan badannya. Jumiati dan Andi pun langsung menuju pulang, sambil mengambil sekarung rumput yang tadi ditinggalkan Andi di tepi jalan. Sambil berjalan, Jumiati berkata, besok kamu boleh ikut ke pasar sambil membawa beberapa ekor domba. Asyik, Andi boleh ikut. Andi kegirangan, sambil sesekali melihat ke-5 ekor burung yang dia temukan tadi. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan kelanjutan cerita ini di lain kesempatan.